Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Azalia, NIM 19040349 dari kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemesinan untuk memenuhi tugas dari laboratorium proses manufaktur. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, proses bubut, mengenai prinsip kerja pembubutan, komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya, proses pengerjaan petrabung. Yang kedua, proses scrap, prinsip kerja scrap, komponen pada mesin scrap dan fungsinya, proses pengerjaan petrabung. Yang ketiga, kerja bangku, yaitu prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, proses pengerjaan petrabung. Proses bubut. Proses bubut ini dilakukan dengan menggunakan mesin bubut, atau juga dikenal dengan sebutan latte atau turning mesin. Mesin bubut merupakan sebuah perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan perputaran benda kerja. Selanjutnya ada prinsip kerja pembubutan. Prinsip kerja dari mesin bubut adalah dengan gerakan rotasi atau berputar dari benda kerja, yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool. Berikut dapat kita lihat langkah-langkah untuk mengerjakan proses pembubutan. Yang pertama, dipasang benda kerja yang akan dikerjakan pada bagian pencekam atau cap. Yang kedua, pastikan benda kerja yang tercekam sudah kuat dan ketat. Yang ketiga, alat potong yang berupa pahat bubut dipasang pada tool post dan harus diatur sedemikian rupa. Yang keempat, diatur kecepatan putar dari spindle dan benda kerja sesuai hasil perhitungan. Yang kelima, pahat yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayatkan pada benda kerja. Apabila pengaturan kecepatan sudah tepat, maka akan diperoleh hasil sesuai dengan keinginan. Berikut dapat kita lihat gambar dari prinsip kerja mesin bubut. Selanjutnya, komponen pada mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Bagian ini berfungsi sebagai pencekam. Ketika poros spindle berputar, maka bagian ini juga akan otomatis ikut berputar. Yang kedua ada motor penggerak. Bagian ini terdapat di bawah gearbox atau kepala tetap yang memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang ketiga ada tuas atau handle, berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, dan juga untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang keempat ada tombol emergency stop. Tombol ini dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima ada kepala lepas atau tail lock. Bagian ini terdapat sebelah kanan mesin dan juga berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut. Yang keenam ada eretan atau carriage. Terdapat eretan alas yang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin, eretan lintang mengatur tebal tipisnya pahatan, dan eretan atas untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh ada dudukan pahat atau tool post. Bagian ini terdapat di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Dudukan pahat ini terdiri dari standar tool post atau adjustable tool post. Yang kedelapan ada lampu penerangan yang berfungsi untuk membantu operator saat melakukan proses pembubutan. Yang kesembilan ada pendingin atau selang coolant, berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi dan menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Yang kesepuluh ada alas mesin atau bed machine, berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi. Yang kesebelas ada poros pembawa atau transportir, berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang ke-12 ada alat pencekam yang berfungsi untuk mengikat benda kerja saat akan dilakukan proses pembubutan. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada cekam utama atau chuck, berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Yang kedua ada cekam collet atau collet chuck, merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada rem kaki, berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Proses pengerjaan petragum dengan menggunakan mesin bubut. Berikut dapat kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, diletakkan petragum yaitu ulir di bagian pencekam yang terpasang pada spindle. Yang kedua, pastikan benda kerja sudah tercekam dengan kuat dan tepat. Yang ketiga, dilakukan pengaturan kecepatan putar spindle atau melakukan setup mesin. Yang keempat, diarahkan bagian pahat kepada ulir yang sedang dikerjakan. Yang kelima, dipotong ulir. Yang keenam, dihitung waktu proses pengerjaan. Dan yang ketujuh, dilakukannya proses pemeriksaan. Yang kedua, kita masuk kepada pembahasan proses scrap. Proses scrap dilakukan dengan menggunakan mesin scrap atau shaping machine, yang merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki gerak utama bolak-balik secara horizontal. Mesin ini berfungsi untuk merubah bentuk serta ukuran benda kerja seperti yang diinginkan, meratakan sebuah bidang, dan juga membuat bidang bersudut dan juga bertingkat. Prinsip kerja scrap. Prinsip kerja mesin scrap ini dapat dikatakan cukup sederhana.
Pada mesin scrub, terdapat gerakan memutar yang bersumber dari motor, kemudian diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser serta lengan penggerak. Untuk mengatur panjang langkah, digunakan bantuan blok geser. Dalam menentukan ukuran utama mesin scrub ini, hal yang berpengaruh yaitu langkah maksimum, jarak maksimum tiap gerak meja, dan juga jarak maksimal gerak meja ke arah vertikal atau naik turun meja mesin. Selanjutnya, komponen pada mesin scrub dan fungsinya. Berikut dapat kita lihat mesin scrub dan juga komponen-komponennya. Yang pertama ada badan mesin, berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua, meja mesin, berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan atau ram, berfungsi untuk menggerakkan pahat bergerak maju mundur. Yang keempat ada eretan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Ada pengatur kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, tuas panjang langkah, berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan yang disesuaikan dengan panjang benda yang diserap. Yang ketujuh, tuas posisi pahat, berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Dan yang kedelapan, tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang, berfungsi untuk menyetrap secara otomatis, serta dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Pengaturan ini dapat mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Proses pengerjaan petragum dengan menggunakan mesin scrub. Yang pertama, dijepit benda kerja dengan menggunakan tragum, diatur bagian tuas langkah depan dengan menggunakan spindle, diatur kecepatan pahatan mesin scrub, diatur bagian tuas langkah belakang mesin scrub, diatur handle secara otomatis, ditekan bagian engkol untuk menghidupkan mesin scrub hidup, lalu memproses part dengan bergerak maju mundur. Yang kedelapan, dilakukan proses pemeriksaan part yang sudah jadi, lalu proses scrub selesai. Yang ketiga, kerja bangku. Kerja bangku merupakan proses pengerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja mesin drilling atau mesin bor ini yaitu kepala mesin dapat digerakkan ke atas dan ke bawah sepanjang tiang yang dipasang di meja kerja atau alas. Penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar atau bel. Poros berputar di dalam rumah pipa serta bergerak ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Prinsip kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan dilakukan dengan tangan manusia. Prinsip kerja bangku adalah menyelesaikan satu persatu pekerjaan dengan bantuan alat-alat yang biasanya tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dari proses kerja bangku antara lain menggores, meniti, dan mengukur. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama ada memikir. Merupakan kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda kerja tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Memahat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi volume atau menyayat suatu benda padat secara drastis. Yang ketiga, menyambung. Penyambungan bisa dilakukan dengan baut dan juga sambungan lipat pada logam lembaran. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Yang selanjutnya yaitu ada menggergaji, merupakan kegiatan memotong benda padat. Dilakukan dengan perkakas yang disebut dengan gergaji atau saw. Kemudian selanjutnya ada menggerinda, bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat atau dapat bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil potongan. Selanjutnya proses pengerjaan patragum dengan drilling. Yang pertama, dijepitkan benda kerja dengan menggunakan tragum, diarahkan bagian yang ingin dibolongi tepat berada di bawah mata pahat, dilakukan pengaturan tegangan dan putaran mesin drilling, dihidupkan mesin drilling, diputar bagian tuas mesin drilling oleh operator untuk mendekatkan mata pahat ke benda kerja. Yang keenam, diarahkan bagian mata pahat ke bagian kepala ulir, dibersihkan serpihan dari proses drilling, dituangkan pendingin, dibalik posisi ulir untuk dibolongi dari sisi yang berlawanan, kemudian dilakukan pemeriksaan atau inspeksi dan proses drilling selesai. Selanjutnya, proses pengerjaan patragum dengan alat kikir. Yang pertama, disediakan patragum yang sudah diproses sebelumnya, digosok patragum yaitu ulir dengan menggunakan alat kikir sampai bagian terasa halus. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan tingkat kehalusan part yang sudah dikikir, lalu proses kikir selesai. Kemudian yang terakhir, proses pengerjaan patragum dengan gerinda. Yang pertama, disediakan patragum yang sudah diproses sebelumnya, ditempatkan patragum pada meja atau bidang untuk proses menggerinda, menghidupkan mesin gerinda, diarahkan mata gerinda ke bagian yang ingin dihaluskan atau dibentuk, dilakukan pemeriksaan atau inspeksi, dan proses menggerinda selesai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.